شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين jamaah salat maghrib Masjid Ar-Rahim rahimakumullah. Alhamdulillah atas izin dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Di malam yang penuh berkah ini kita dikumpulkannya di masjid yang mulia ini. Sama-sama menunaikan ibadah salat maghrib berjamaah sama saudara-saudara kita kaum muslimin dan muslimat, dan kita diberikannya taufik dan hidayah untuk selalu berusaha menambah ilmu kita, mengulang-ulang lagi kajian atau pengetahuan yang sudah kita miliki. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah pengingat karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi kaum yang beriman. Alhamdulillah kita bertatap muka, bermuajahah, dan izinkan ulun menyampaikan tausiah malam hari ini tentang kriteria memilih pemimpin di dalam Islam. Kita awali dengan buah hadis Rasulullah yang ulun yakin sudah sama-sama kita hafal, ya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Ini sudah hafal semua, ya. Di sini agak panjang sebenarnya, tapi intinya adalah bahwa kita semua, apapun posisi kita, apapun status kita, dari level yang terendah, ya. Terendah itu berarti dalam skala individu, ya, pribadi. Ya. Kita adalah pemimpin bagi diri kita sendiri. Ya. Kemudian meningkat level keluarga. Ya. Bagi laki-laki, ya, dia adalah pemimpin bagi keluarganya. Kemudian bagi perempuan dalam level keluarga, dia adalah pemimpin dalam rumah tangga suaminya. Jadi kalau suami itu adalah pemimpin keluarga, istri itu adalah pemimpin rumah tangga. Jadi sama-sama pemimpin. Kemudian di level yang lebih tinggi lagi, level masyarakat, ya, dengan berbagai stratifikasinya. Ya mungkin ada RT, ya, RW, lurah, kemudian camat, ya. Kemudian juga pemimpin yang skala negara, ya. Dan bangsa kita insya Allah dalam waktu sekitar 10 hari lagi, ya. Ya, tepatnya tanggal 14 Februari 2024 akan melaksanakan proses pemilihan pemimpin, ya, di berbagai level, ya. Mulai dari pusat, ya, khususnya pemimpin eksekutif yaitu presiden dan wakil presiden, kemudian pemimpin legislatif, ya, mulai dari DPR pusat, DPR provinsi, DPR kabupaten kota, dan juga Dewan Pimpinan Daerah. Itu adalah lembaga atau pemimpin-pemimpin kita di level eksekutif dan legislatif. Nah, jadi topik ini menurut ulun cukup relevan, ya, dalam konteks kita menjelang hari Pilpres atau Pileg, ya, yang kurang dari 10 hari lagi. Jadi semoga para jamaah tidak mengatakan bahwa kajian kita ini sifatnya politis atau membawa-bawa politik dalam urusan agama atau dalam pengajian di masjid, ya. Karena ulun yakin kita semua sudah memahami bahwa pada dasarnya politik itu adalah bagian dari ajaran Islam. Ekonomi bagian dari ajaran Islam. Sosial, budaya itu Islam. Ya, keamanan Islam. Ya, jadi apapun bisa kita bahas di masjid, tidak ada larangan. Ya, tidak ada kendala bagi siapapun untuk mengangkat masalah kehidupan secara umum, termasuk masalah politik ini. Dan kita tentu saja tidak bicara politik partisan, ya, merujuk atau berusaha mempromosikan calon-calon tertentu, ya, tapi kita berusaha membahasnya dari sudut kriteria
ajaran Islam. Oke. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah. Terkait dengan pemimpin ini, kita perlu pertama-tama merujuk kepada surah Al-Maidah ayat 55-56. Bukan Al-Maidah 51 yang dulu sempat jadi kontroversial ya. Tapi ayat 55-56 Al-Maidah. Di mana Allah berfirman, ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimunas sholata wa yu'tunaz zakata wa hum raki'un. Wa may yatawallallaha wa rasulahu walladzina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun. Sesungguhnya penolongmu ya, hanyalah Allah, Rasulnya dan orang-orang yang beriman, yang melaksanakan sholat, menunaikan zakat, seraya tunduk patuh kepada aturan Allah. Dan barang siapa menjadikan Allah dan Rasulnya serta orang-orang yang beriman sebagai penolongnya, maka sungguh pengikut agama Allah itulah yang menang. Fa inna hizballahi humul ghalibun. Sungguhnya pengikut agama Allah atau pengikut partainya Allah itu adalah orang-orang yang menang ya, atau berjaya ya. Nah, jadi ayat 55-56 ini berisi 4 kriteria yang wajib dipenuhi ya, bagi calon pemimpin atau kriteria yang wajib kita jadikan indikator dalam memilih calon pemimpin ya. Semua levelnya tadi ya. Eksekutif ya, presiden, wapres, kemudian legislatif ya, caleg-caleg kita itu harus memenuhi ya 4 kriteria yang dituntut oleh Al-Qur'an ini, khususnya di surah Al-Maidah 55-56 ya. Yang pertama adalah mereka harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini syarat mutlak ya. Kita harus pastikan pemimpin yang kita pilih adalah orang yang muslim atau muslimah ya. Memang perempuan yang jelas harus muslim, beriman kepada Allah. Ini syarat pertama dan utama, tidak bisa ditawar-tawar. Jadi ini perintah Al-Qur'an. Jadi beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tentu dengan keimanan yang benar. Kemudian yang kedua, mendirikan salat. Jadi pemimpin itu harus orang yang istiqomah mendirikan sholat. Karena sholat ini adalah perintah yang utama dalam Islam. Dan sholat itu adalah pembeda antara mukmin dan kafir. Jadi batas antara orang yang beriman dan orang kafir itu adalah dalam tarkus sholat. Kalau sudah meninggalkan sholat berarti dia sudah keluar dari batas keimanan. Jadi ini juga mutlak. Pemimpin kita ya di semua levelnya itu harus orang yang istiqomah melaksanakan atau mendirikan sholat. Ya, khususnya sholat yang wajib ya. Syukur-syukur kalau beliau atau mereka juga orang yang gemar melaksanakan sholat-sholat sunat, ya. Tahajud, kemudian duha, rawatib, ya, qobliyah dan ba'diyah, dan sholat-sholat sunat yang lainnya. Mengapa? Karena sholat ini adalah ya, amal pertama yang dihisab oleh Allah. Ya. Awwalu ma yuhasabul abdu yaumal qiyamah as-sholah. Ya. Amal pertama yang akan dihisab di hari kiamat ya, dari setiap hamba itu adalah sholatnya. Idza saluhat saluha amaluhu. Wa idza fasadat fasada sa'iru amalihi. Jika sholatnya baik, maka dianggap baiklah semua amalnya yang lain. Dan apabila sholatnya rusak, maka dianggap rusaklah amal-amal ibadahnya yang lain. Jadi sholat ini adalah barometer dari amal seorang mukmin. Dia sudah beriman, satu. Yang kedua, dia harus menunaikan sholat. Ya. Itu dua, mutlak itu. Ya. Kalau dia mukmin tapi tidak sholat, ya, berarti tidak memenuhi tuntutan kriteria pemimpin menurut Al-Quran. Jadi kita
ya perlu melihat ya calon-calon kita itu, ya. Apakah beliau-beliau mereka itu orang yang rajin sholat, ya. Dan rajin sholat ini bisa dilihat, ya, yang paling utama itu adalah berjamaah di masjid, ya. Karena bagi setiap laki-laki, ya, sholat yang paling afdol, ya, itu adalah sholat di masjid berjamaah, ya. Kalau jarang terlihat di masjid, berarti patut dipertanyakan, ya. Walaupun kita tidak bisa memvonis berarti mereka tidak sholat, ya, kita tidak tahu, mungkin sholat di rumah atau di mana gitu, ya. Tapi kalau ada pemimpin yang rajin ke masjid, berarti itu pemimpin yang lebih utama kita pilih, ya. Karena mereka menunaikan perintah, ya, Allah dan Rasulnya untuk sholat berjamaah, ya. Kemudian yang ketiga, menunaikan zakat. Ya. Jadi menunaikan zakat ini juga penting, bagian dari rukun Islam, ya, setelah sholat, ya. Dan zakat ini adalah kewajiban maliyah. Kalau sholat itu kewajiban badaniyah, ya, kewajiban atas jiwa raga, sholat itu. Kalau zakat kewajiban atas harta. Jadi kalau orang sudah memenuhi nisab dalam hartanya, maka dia wajib membayar zakat. Itu sudah sama-sama kita maklumi, ya. Jadi kalau pemimpinnya atau calon pemimpin itu tidak membayar zakat, berarti bukan pemimpin yang ideal yang harus kita pilih. Jadi kita harus pastikan pemimpin itu adalah orang yang menunaikan zakat, ya, sebagai kewajiban sosial. Kalau salat tadi kewajiban vertikal kepada Allah, ya. Kalau zakat itu kewajiban sosial kepada masyarakatnya. Dan ini adalah ibadah yang sangat penting juga, ya. Itulah sebabnya mengapa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, ya, itu sampai memerangi orang yang ingkar zakah. Padahal kita tahu Abu Bakar itu adalah sosok yang sangat lembut hatinya. Sosok sahabat Rasulullah yang sangat santun, sangat sabar. Berbeda dengan Umar bin Khattab yang cukup tegas, keras gitu, ya. Ya, agak temperamental gitu, ya. Tapi Abu Bakar ini sosok yang lemah lembut, sahabat Rasulullah, ya. Santun, ya, penyabar. Ya. Tapi ketika terjadi peristiwa atau kasus ingkaruz zakat, ya, ada sebagian kaum muslimin yang tidak lagi membayar zakat sepeninggal Rasulullah. Jadi pada saat Rasulullah hidup mereka masih membayar zakat. Tapi ketika Rasulullah wafat mereka tidak lagi mengeluarkan zakatnya. Dan saat itu Khalifah Abu Bakar yang menjadi pemimpin. Maka beliau sampai mengeluarkan kebijakan yang bahkan di mata Umar sendiri itu kebijakan yang sangat keras. Jadi pada awalnya ketika Abu Bakar memerintahkan pasukan, ya, untuk memerangi ingkar zakah itu, para sahabat bertanya-tanya, Umar juga agak menahan-nahan, kenapa harus diperangi? Itu kan kaum muslimin juga. Kata Abu Bakar, wallah, ya, aku akan memerangi, ya, mereka, ya, ketika mereka tidak lagi mengeluarkan zakat. Bagaimana dulu mereka hidup bersama dengan Rasulullah. Jadi kalau dulu bayar zakat, sekarang tidak, itu aku akan perangi. Karena ini adalah sebuah perintah agama yang sangat penting untuk menjamin kesejahteraan sosial. Ini adalah kewajiban sosial yang harus ditunaikan oleh semua orang yang sudah wajib untuk berzakat. Ya, karena Abu Bakar melihat bahwa kalau sholat itu adalah tiang agama, as-sholatu imaduddin, ya. Sedangkan zakat ini adalah tiangnya umat, imadul mujtama', pilar tegaknya masyarakat. Jadi kalau pilar kemasyarakatan berupa zakat ini tidak ditunaikan, maka itu akan meruntuhkan masyarakat. Kalau sholat tidak ditunaikan, itu akan meruntuhkan agama, ya. Sholatu imaduddin, faman tarakaha faqad hadamaddin, ya. Ya, faman aqama faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Ya. Sholat itu tiang agama. Barang siapa mendirikan sholat berarti dia menegakkan agama. Barang siapa melalaikan sholat atau meninggalkannya,
maka dia meruntuhkan agama. Nah, sedangkan zakat ini imadul mujtama. Zakat adalah pilarnya masyarakat, ya, yang apabila ditinggalkan maka masyarakat bisa roboh. Sehingga itulah sebabnya Abu Bakar tegas sekali, ya. Sebuah langkah yang luar biasa, ya, yang diambil oleh Abu Bakar. Ya. Jadi ini adalah syarat ketiga yang sangat penting bagi setiap pemimpin. Dia harus membayar zakat. Jadi kalau ada pemimpin kaya, artinya sudah wajib zakat tapi tidak berzakat, maka jangan sampai dipilih orang-orang seperti ini. Karena mereka sudah berkhianat atas amanat harta yang dititipkan oleh Allah kepada mereka. Jadi kalau Allah saja dikhianati, ya, apalagi manusia. Demikian pula tadi sholat, kalau sholat tidak ditegakkan, berarti dia telah mengkhianati Allah, maka tentu akan lebih mudah lagi bagi dia untuk mengkhianati manusia atau masyarakatnya. Jadi ini kriteria ketiga yang sangat penting untuk menjadi pemimpin. Kemudian yang keempat, pemimpin itu harus tunduk dan patuh terhadap peraturan dan ketentuan Allah semuanya. Jadi ini ketentuan yang mencakup seluruh. Jadi pemimpin itu harus berusaha dan harus berjuang untuk menegakkan syariat Islam, aturan Allah di muka bumi. Mahmud Shaltut, seorang ulama Mesir, ya, yang sangat terkenal, itu menulis kitab, ya, Al-Islam ad-dinu wad-daulah. Islam itu adalah ad-din, sebuah sistem keagamaan, wad-daulah, dan dia adalah sebuah negara. Mengapa? Karena Islam ini tidak akan tegak sempurna kalau tidak ditopang dengan kekuasaan. Artinya, upaya kita untuk menghidupkan Islam, menegakkan syariat Islam di bumi Allah, itu sangat memerlukan dukungan kekuasaan. Dan itu adalah politik. Jadi, kita perlu, ya, memiliki pemimpin yang mau berusaha dan berjuang sungguh-sungguh untuk menegakkan syariat Islam, menegakkan agama Allah, ya, tunduk patuh serta berusaha menegakkannya di tengah-tengah masyarakat. Itu adalah pemimpin yang kita harapkan. Jadi kita perlu melihat memang track record calon-calon pemimpin itu, adakah selama ini mereka terkenal sebagai figur-figur yang memang berjuang untuk menegakkan syariat Allah, atau justru sebaliknya, mereka adalah orang-orang yang suka menghambat, menghalangi diterapkannya aturan Allah, ya. Ya, seperti ada sebagian partai, ya, partai politik, ya, ya, ketika umat Islam memiliki aspirasi, ya, untuk memiliki undang-undang zakat misalnya, ada parpol di DPR yang berusaha sekuat tenaga untuk menghalanginya. Demikian pula ketika umat Islam berusaha menggolkan undang-undang perbankan syariah, itu parpol politik di DPR itu juga ada yang berusaha sekuat tenaga menghalang-halangi. Nah, tentu bukan parpol seperti ini, bukan tokoh-tokoh anggota legislatif seperti ini yang kita harapkan. Jadi kalau ada track record yang buruk seperti itu dalam penegakan syariat Islam, maka itu wajib tidak kita pilih. Wajib kita coret dari daftar pilihan kita. Nah, jadi itu 4 kriteria berdasarkan Al-Maidah 55-56. Ya. Jadi pertama adalah bahwa pemimpin itu harus beriman kepada Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan tunduk patuh terhadap peraturan dan ketentuan Allah. Nah, kemudian Rasulullah SAW dalam sebuah hadis riwayat Muslim juga menyebutkan kriteria yang lain. Ya. Jadi sebenarnya kriteria pemimpin dalam Al-Quran dan As-Sunnah itu cukup banyak, ya. Ya. Tapi mungkin kita hanya bisa membahas beberapa bagian saja, ya. Nah, ulun mengangkat hadis riwayat Muslim, ya. Rasulullah bersabda, "Khiyaru a'immatikum alladziina tuhibbunahum wa yuhibbunakum, wa yusalluna 'alaikum wa tusalluna 'alaihim, wa syiraru a'immatikum alladziina tubghidunahum wa yubghidunakum, wa tal'unahum wa yal'anunakum." Ya, hadis sahih Muslim dalam kitab Al-Imarah bab khiyar al-a'immah wa syiraruhum. Ya. Jadi Rasulullah bersabda, ya, ini jadi kriteria yang sangat menarik, ya, dan penting kita camkan, ya.
sebaik-baik pemimpin kalian ya adalah mereka yang kalian cintai dan mereka mencintai kalian. Ya, jadi ada hubungan saling mencintai di antara pemimpin dan yang dipimpin. Kemudian yang kamu mendoakan mereka dan mereka mendoakan untuk kamu. Saling mendoakan antara pemimpin dan yang dipimpin. Nah, itu kriteria berdasarkan hadis riwayat Muslim ya. Jadi pemimpin itu adalah harus orang yang kita cintai dan dia pun mencintai kita. Kita mencintai mereka, mereka pun mencintai kita. Kemudian kita mendoakan mereka dengan doa-doa kebaikan tentu saja ya. Dan mereka pun juga mendoakan kita. Nah, sedangkan pemimpin yang buruk ya, seburuk-buruk pemimpin adalah mereka yang kamu benci dan mereka membenci kamu. Dan kamu melaknat mereka dan mereka melaknat kamu. Hadis riwayat Muslim. Jadi kalau ada pemimpin yang dibenci oleh orang yang dipimpinnya atau kemudian pemimpin yang dilaknat oleh rakyatnya, kemudian pemimpin itu juga membenci rakyat dan melaknat mereka, berarti itu adalah pemimpin yang seburuk-buruk pemimpin, kata Rasulullah. Nah, tentu kita berharap ya, memiliki pemimpin yang mencintai kita dan kita pun mencintai mereka. Yang mendoakan kita dan kita pun mendoakan mereka. Jadi kita harus berusaha menghadirkan pemimpin yang seperti ini. Ya. Jadi ada hubungan saling mencintai, menyayangi di antara pemimpin dan yang dipimpin. Dan saling mendoakan. Ya. Karena doa pemimpin yang adil itu mustajab. Ya. Ya, salah satu la turaddu da'watuhum, ada 3 golongan kata Rasulullah yang tidak akan ditolak doanya. Yang pertama, al-imamul adil. Doa pemimpin yang adil itu mustajab. Kabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga ingat di hadis yang lain, sab'atun yuzilluhumullahu yauma la zilla illa zilluh. Al-imamul adil yang pertama. Ada 7 kelompok yang akan dinaungi oleh Allah pada hari kiamat atau pada di padang mahsyar nanti. Ya. Pada saat tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah. Ya. Ada 7 golongan. Yang pertama dan utama itu adalah al-imamul adil. Pemimpin yang adil itu adalah orang yang pertama-tama dinaungi oleh Allah di hari kiamat kelak. Karena mereka memang orang yang terbaik di kalangan umat. Ya, pemimpin terbaik tadi ya, yang mencintai dan dicintai rakyatnya, yang mendoakan dan didoakan rakyatnya. Jadi doa-doa pemimpin ini mustajab, pemimpin yang adil ya. Ya. Itulah sebabnya dalam sejarah peradaban Islam kita memiliki banyak pemimpin-pemimpin yang adil ya. Dan masyarakat pada saat itu berada dalam kemakmuran. Karena pemimpinnya pemimpin yang soleh, yang mendoakan umatnya, dan doa mereka tidak akan ditolak oleh Allah. Jadi kita berdoa kepada Allah ya, semoga Allah menghadirkan pemimpin yang seperti ini. Jadi itu hubungan ya. Jadi hadis ini bicara tentang hubungan antara pemimpin dan yang dipimpin. Harus ada hubungan simbiosis mutualisme atau hubungan yang saling timbal balik, ya, resiprokal. Ya. Yang satu mendoakan, yang satunya juga mendoakan. Yang satu mencintai, yang satunya juga dicintai. Gitu. Jangan sampai hubungan membenci tadi, hubungan kebencian, hubungan laknat, naudzubillah min dzalik. Dan Allah alam apakah sekarang ini kita berada dalam suasana di mana pemimpin dan yang dipimpin saling membenci, Allah alam ya. Sekarang ini ya. Saling melaknat ya, Allah alam ya. Tapi tentu ke depan insyaallah 10 hari yang akan datang kita diberi kesempatan oleh Allah untuk dapat memilih pemimpin ya yang akan menjadi nakhoda bagi perjalanan bangsa ini 5 tahun ke depan. Jadi, mudah-mudahan pemimpin yang seperti ini yang kita dapatkan atau yang diberikan oleh Allah pada kita semua. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, kriteria pemimpin yang lain ya berdasarkan sifatul anbiya ya. Jadi pemimpin itu juga mesti memiliki sifat-sifat para nabi ya. Ya, jadi pertama pemimpin itu harus siddiq ya. Jujur. Ya, jadi jujur ini adalah sikap ya integritas ya
sikap kesesuaian antara perkataan dan perbuatan, antara apa yang disampaikan dengan apa yang ada di dalam hati, ya. Apa yang dijanjikan dan apa yang dilaksanakan. Jadi pemimpin itu harus jujur, ya. Lawan jujur ini adalah bohong, ya. Jadi kalau ada pemimpin suka berbohong, nah itu bukan pemimpin yang baik dalam Islam tentunya. Jadi kita harus berusaha ya, mencari pemimpin yang memiliki kriteria siddiq ini, yang memiliki kejujuran, ya. Jujur bukan hanya terhadap masyarakat, tapi jujur terhadap dirinya sendiri. Ini yang tidak mudah juga, ya. Jujur terhadap diri sendiri, ya. Jujur di dalam kesendirian. Kalau jujur di hadapan orang lain, ya mungkin karena dilihat orang. Tapi kalau jujur di tengah kesendirian, nah itu juga bukan hal yang mudah, ya. Jadi kita tentu tidak ingin memiliki pemimpin yang berbeda antara kata-kata dan perbuatan, atau menyuruh A tapi justru melakukan B, gitu. Allah mengecam orang-orang seperti ini, ya. Dalam Al-Quran, surah As-Saff, ya, Allah berfirman, kabura maqtan 'indallah an taqulu ma la taf'al. Amat besar kebencian di sisi Allah, ya, bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Jadi kita perlu memilih pemimpin yang sidik. Yang kedua, pemimpin yang amanah. Amanah artinya memelihara kepercayaan atau mandat yang diberikan, ya, dan berusaha menunaikan dengan sebaik-baiknya, ya. Dalam Al-Quran Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasulnya, dan janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepada kalian, sedang kalian mengetahui, ya. Jadi ini kriteria yang kedua, amanah, ya. Jadi ulun kira ini sudah sama-sama kita ketahui, ya. Nah, kemudian yang ketiga, kriteria pemimpin itu adalah yang tabligh, ya, yang bisa menyampaikan pesan, ya, secara baik, ya. Mampu berkomunikasi dengan efektif, ya. Menyampaikan pesan secara sederhana dan mudah dipahami, ya. Dengan bahasa-bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat awam, ya. Jadi ketika kita menyampaikan pesan kepada orang lain, maka prinsipnya itu khatibun nas ala qadri uqulihim, ya. Bicaralah kepada manusia sesuai dengan kadar akal mereka, ya. Jadi kalau kepada masyarakat awam tentu bahasanya jangan yang susah-susah, ya. Jangan yang jelimet, ya. Yang mudah dicerna oleh masyarakat awam, ya. Atau juga pemimpin yang mampu mensimplifikasi hal yang sulit, ya. Sebenarnya hal itu sulit untuk disampaikan, tapi kemudian dia bisa menyampaikan dengan bahasa yang mudah. Nah, itu pemimpin yang efektif, yang mampu berkomunikasi dengan baik, ya. Nah, kita harus cari pemimpin yang seperti ini, ya, yang memang mempunyai kemampuan retorika yang baik, ya, bahasanya santun, ya, kemudian pilihan katanya tepat, ya, ya, kemudian pesannya juga tersampaikan dengan baik, ya. Nah, itu yang harus kita pilih, ya. Karena kepemimpinan ini memang membutuhkan kemampuan berkomunikasi yang baik, ya. Jangan sampai gara-gara tidak memiliki kemampuan komunikasi yang baik, akhirnya pesan-pesan yang ingin disampaikan justru disalahpahami oleh masyarakat, ya. Nah, itu bisa blunder, ya, bisa kontraproduktif akhirnya. Nah, kemudian yang keempat, ciri atau sifat pemimpin yang harus dimiliki oleh calon pemimpin adalah fatonah, yaitu kecerdasan, ya. Memiliki kecerdasan, ya. Kadar intelektualitasnya tinggi, ya, karena menjadi pemimpin ini bukan hal yang sederhana, harus mengurusi urusan orang banyak, ya. Dan orang banyak ini kelakuannya macam-macam, ya. Ya, jadi menjadi pemimpin itu harus siap dengan segala kerumitan masalah, apalagi memimpin bangsa Indonesia, penduduk yang jumlah penduduknya lebih dari 267 juta, ya. Ya, yang tersebar dari penjuru Sabang hingga Merauke, lebih dari 17.000 pulau,
1000 sekian suku, dengan berbagai kompleksitasnya, keragamannya, itu tidak sembarang pemimpin bisa menjadi pemimpin di Indonesia, menjadi pemimpin yang sukses di Indonesia, karena faktor sosiologis dan demografis Indonesia yang begitu heterogen. Maka kita perlu pemimpin yang bisa berinteraksi dengan baik, yang memiliki kecerdasan sehingga bisa mengatasi masalah-masalah secara efektif. Pemimpin yang cerdas ini juga mutlak ya. Nah, nah, nah selanjutnya setelah kita memahami beberapa kriteria pemimpin yang harus kita pilih tadi dalam Al-Maidah 5556 Allah memesan kepada kita agar menjadikan keimanan, kemudian sholat, zakat, dan ketundukan kepada agama Allah sebagai kriteria. Kemudian dalam Rasulullah juga berpesan kepada kita agar memilih pemimpin yang mencintai kita, yang mendoakan kita. Selanjutnya pemimpin itu juga harus memenuhi 4 sifat Nabi, yaitu siddiq, jujur, amanah, kemudian tabligh, tabligh tadi kemampuan komunikasi yang baik, kemudian fatonah, kecerdasan. Nah selanjutnya, apabila kita salah memilih pemimpin, apa yang akan terjadi? Dalam hadis Rasulullah juga menegaskan, mewanti-wanti kita agar jangan sampai salah dalam memilih pemimpin. Karena kalau kita salah dalam memilih pemimpin, maka akibatnya sangat fatal, sangat buruk bagi kita. Idza wusida al-amru ila ghairi ahliha fantazir sa'ah. Apabila suatu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancuran. Jadi kesalahan dalam memilih pemimpin ini efeknya itu luar biasa, sangat berbahaya. Kalau kita sampai salah dalam memilih pemimpin itu. Jadi kita harus pastikan bahwa pemimpin yang kita pilih itu adalah orang-orang yang tadi memiliki kriteria unggulan sesuai Al-Quran dan juga sesuai As-Sunnah. Sebab kalau kita abai, kemudian kita akhirnya salah dalam memilih pemimpin, maka akibatnya sungguh buruk bagi kehidupan kita. Sekurang-kurangnya 5 tahun ke depan, kita kalau sampai salah dalam memilih pemimpin, maka efeknya itu akan sangat luar biasa. Nah, Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Pemilihan presiden, Pilpres dan Pileg nanti 14 Februari ini, sekali lagi adalah peristiwa yang sangat penting bagi umat Islam di Indonesia. Oleh karena itu kita harus memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kaum muslimin golput, tidak ikut memilih, menyia-nyiakan kesempatan, karena setiap suara yang kita miliki itu sangat berharga. Karena sekarang ini di era demokrasi, suara satu orang yang fasik dan satu orang yang kafir itu sama nilainya. Suara satu orang profesor dengan satu orang yang mahasiswa atau yang tidak. Sehingga kalau kita punya hak satu suara kemudian kita sia-siakan, itu sungguh sangat rugi. Dan beberapa hari terakhir kita juga menyaksikan betapa kalangan perguruan tinggi di berbagai kampus di seluruh Indonesia, mulai dari UGM, kemudian UII, UI, Unhas, termasuk ULM juga alhamdulillah, dan kampus-kampus yang hampir merata di seluruh Indonesia, itu para guru besarnya itu menyuarakan seruan moral agar pemilu yang akan datang ini betul-betul menjadi pemilu yang jujur, adil, jauh dari segala bentuk rekayasa. Mengapa keluar seruan seperti ini? Karena pemilu yang akan datang ini adalah pemilu yang amat sangat rawan dan dianggap sebagai pemilu yang paling buruk dalam sejarah demokrasi di Indonesia. Jadi pemilu yang akan datang ini pemilu yang sangat rawan karena para penyelenggara negaranya itu sudah banyak yang melampaui batas-batas yang semestinya, etika, sehingga kemudian muncul seruan untuk menegakkan pemilu yang jujur, adil, bermartabat dari para guru besar. Seruan itu tidak akan muncul kalau kejadiannya normal-normal saja.
Kalau kejadiannya biasa-biasa saja, tidak akan pernah muncul para guru besar itu. Ya. Jarang-jarang mereka turun gunung. Ya. Biasanya yang demo itu para mahasiswa. Ya. Kalau mahasiswa demo itu bukan hal yang aneh, ya. Biasa saja itu. Ya. Tapi kalau sudah para guru besar, bukan hanya dari 1-2 kampus, tapi puluhan kampus, dan akan terus bertambah. Ya. Mereka turun menyuarakan, memperingatkan agar seluruh penyelenggara pemilu, termasuk penyelenggara negara, agar betul-betul menjaga pemilu ini berlangsung dengan demokratis. Ya. Mengapa sekali lagi muncul seruan itu? Karena pemilu yang akan datang ini pemilu yang sangat rawan, rentan, ya, dikangkangi oleh kekuasaan. Ya. Jadi mudah-mudahan ini didengar oleh seluruh masyarakat Indonesia, termasuk para penyelenggara negara, termasuk para aparat, ya, agar jangan sampai bermain-main dengan amanat rakyat. Ya. Jangan sampai para penyelenggara pemilu, ya, dari pusat sampai ke daerah, KPU sampai ke bawah, KPPS, ya. Sekarang juga banyak KPPS yang sudah dilantik dan juga diberi fasilitas oleh negara. Mudah-mudahan kita doakan mereka bisa bertugas secara jujur, ya, secara profesional, ya, tidak dipengaruhi oleh berbagai iming-iming atau tidak takluk dengan berbagai ancaman, ya. Karena segala sesuatu bisa terjadi, ya. Jadi kita berharap dan berdoa semoga pemilu yang akan datang ini bisa berlangsung dengan aman, damai, jujur, adil, sehingga kemudian kita bisa mendapatkan pemimpin yang terbaik. Jadi itu hal-hal yang penting, ya, kita sadari terkait dengan pemilu ini, dan ulun berharap kita semua juga memandang hal ini, pemilu ini, sebagai peristiwa yang sangat penting, ya, karena akan menentukan nasib umat Islam 5 tahun, bahkan mungkin 10 tahun yang akan datang, ya. Jadi kita harus pastikan bahwa hak suara yang kita miliki itu kita betul-betul manfaatkan dengan memilih pemimpin, mulai dari presiden sampai anggota legislatif kabupaten kota, ya, memilih pemimpin yang sesuai dengan kriteria yang dipesankan oleh Allah dan Rasulnya melalui Al-Quran dan As-Sunnah. Jangan sampai kita kemudian menyia-nyiakan kesempatan ini, ya, sehingga kemudian lahir pemimpin yang tidak kita kehendaki. Pemimpin yang justru akan membuat hidup kita semakin sulit, yang membuat pengamalan agama kita menjadi terhambat. Ya. Karena sekali lagi, peran politik, peran kekuasaan dalam tegaknya syariat itu amat sangat penting. Kalau kekuasaan sejalan dengan agama, ya, maka insya Allah agama itu akan bisa tegak dengan baik, ya. Dan kita akan bisa berharap mendapatkan kehidupan yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negeri yang baik, yang hidup dalam naungan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negeri yang baik di bawah lindungan Allah yang Maha Pengampun. Karena berada dalam pimpinan atau di bawah kendali pemimpin yang adil, ya, insyaallah. Nah, kemudian Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, ada satu topik juga yang sering dibahas, ya, ketika kita membahas pemimpin. Itu apa hukumnya mengkritik pemimpin, ya. Jadi dari para guru besar, ya, dari berbagai kampus itu kan mengkritik pemerintah atau penguasa saat ini, ya, menegur mereka. Apa hukumnya itu dalam Islam, ya? Karena sebagian orang mengatakan bahwa kita dilarang mengkritik penguasa, pemimpin, gitu. Ya, karena pemimpin itu adalah orang yang sudah kita beri amanat, ya, kemudian kita tidak boleh mengkritiknya, apalagi menggulingkannya, gitu. Tapi sebenarnya dalam kajian sejarah politik Islam, ya, hukum mengkritik pemimpin itu pada dasarnya dibolehkan, ya. Ya, sepanjang dilakukan dengan cara-cara yang baik, ya. Ya, cara yang baik itu ada 3, dengan nasihat, ya, kemudian dengan amar ma'ruf nahi mungkar, dan juga yang terakhir dengan jihad, ya. Nah, itu ada tahapan-tahapannya dalam mengkritik pemimpin, ya. Nah, tapi pada dasarnya, ya, secara kajian dalam politik Islam tidak ada larangan kita untuk mengkritik pemimpin kalau memang harus dilakukan kritik terhadap mereka.
Jadi tidak ada larangan mutlak, dilarang mengkritik pemimpin. Sepanjang memang diperlukan, maka kritik itu boleh dilakukan, tapi dengan catatan dilakukan dengan cara-cara yang baik, ya, yaitu dengan nasihat, dengan amar ma'ruf nahi munkar, dan dengan jihad, ya, dengan cara-cara yang baik. Ya. Barangkali itu yang bisa ulun sampaikan, ya, sebagai tazkirah bagi ulun sendiri, dan juga mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi jamaah sekalian. Jadi, intinya adalah bahwa marilah kita memanfaatkan pemilu yang akan datang, Pilpres dan Pileg ini dengan sebaik-baiknya, dengan memanfaatkan hak suara kita, memilih pemimpin yang terbaik, ya, seraya berdoa kepada Allah semoga Allah ridhoi kita semua dan Allah berkenan memberikan kita pemimpin yang adil, pemimpin yang mencintai kita dan kita pun mencintai dia atau mencintai mereka, yang kita mendoakan dan mereka pun mendoakan kita. Yang sampai yang sebaliknya. Demikian yang bisa ulun sampaikan, kurang lebih ulun mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.